Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nazri. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip negara hukum Indonesia. Ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar kita, Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama ialah adanya penegak hukum melalui pengujian peraturan perundang-undangan. Nah, salah satu konsekuensi dari suatu hierarki peraturan perundang-undangan bahwa peraturan perundangan yang lebih rendah kedudukannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya. Apabila peraturan perundang-undangan yang lebih rendah kedudukannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya, maka hal tersebut dapat diawasi dengan mekanisme pengujian atau review, baik melalui lembaga eksekutif atau executive review maupun lembaga yudikatif atau judicial review. Bentuk pengujian terbagi menjadi dua, yaitu pengujian formal dan pengujian material. Pengujian formal ini berkaitan dengan apakah suatu tempat untuk lembaga negara berkewenangan membentuk peraturan perundang-undangan, sedangkan pengujian material berkaitan dengan apakah materi atau isi suatu peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih rendah bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya. Di negara Republik Indonesia sendiri, di mana Undang-Undang Dasar 1945 ini memberikan kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan kepada lembaga yudikatif, baik Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi. Ditegakkan dalam pasal 24A ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi bahwa Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan kepada undang-undang. Ditegaskan juga itu di dalam pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang berbunyi Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang tersebut. Undang-Undang Dasar memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Begitu pula dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu disebutkan dalam pasal 9 yang berbunyi, dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam hal suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang diduga bertentangan dengan undang-undang, pengujiannya itu dilakukan oleh Mahkamah Agung. Selanjutnya ialah adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia atau yang biasa kita sebut dengan HAM. Nah, negara memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia ini. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 setelah perubahan mengatur lebih kompleks tentang substansi perlindungan HAM yang meliputi pasal 27 berbunyi sebagai berikut. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Selanjutnya, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kemudian pasal 28A berbunyi bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Kemudian pada pasal 28B berbunyi, setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Selanjutnya, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kemudian pasal 28C berbunyi, setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan, memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan umat manusia. Setiap orang juga berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Selanjutnya ialah adanya pemisahan kekuasaan melalui sistem check and balance. Nah, ini menurut John Locke, berdasarkan sejarah perkembangan ketatanegaraan, gagasan pemisahan kekuasaan ini secara horizontal pertama kali dikemukakan oleh John Locke pada bukunya To Creative of Civil Governance. John Locke membagi kekuasaan dalam sebuah negara menjadi 3 cabang kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif atau legislative power, kemudian kekuasaan executive power, dan kekuasaan federatif atau yang disebut dengan federative power.
Dari ketiga cabang kekuasaan itu, legislatif adalah kekuasaan membentuk undang-undang, eksekutif adalah kekuasaan melaksanakan undang-undang, dan federatif adalah kekuasaan untuk melakukan hubungan internasional dengan negara-negara lain. Namun terdapat beberapa teori pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh John Locke dan Montesquieu. John Locke mengutamakan fungsi federatif, sedangkan Montesquieu ini dia lebih mengutamakan fungsi kekuasaan kehakiman atau yudisial. Montesquieu lebih melihat pembagian dan pemisahan kekuasaan itu dari segi hak asasi manusia setiap warga negara, sedangkan John Locke lebih melihatnya dari segi hubungan ke dalam dan keluar dengan negara-negara lain. Bagi John Locke, penjelmaan fungsi defensif timbul apabila gagal. Oleh sebab itu, yang dianggap penting adalah fungsi federatif, sedangkan fungsi yudisial bagi John Locke cukup dimasukkan ke dalam kategori fungsi eksekutif, yaitu terkait dengan fungsi pelaksanaan hukum. Namun bagi Montesquieu, fungsi pertahanan atau defense dan hubungan luar negeri atau diplomasi yang termasuk ke dalam fungsi eksekutif sehingga tidak perlu dibuat tersendiri. Justru dianggap penting oleh Montesquieu adalah fungsi yudisial atau fungsi kekuasaan kehakiman. Sementara Van Vollenhoven membagi fungsi kekuasaan dalam 4 fungsi yang kemudian disebut dengan catur praja. Kemudian menurut Prof. Jim Lee, regeling pengaturan yang kurang lebih identik dengan fungsi legislatif menurut Montesquieu. 2. Bestur yang identik dengan fungsi pemerintahan eksekutif. 3. Retrak atau peradilan dan politis yang menurutnya merupakan fungsi untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat. Kemudian atau social order dan perkehidupan bernegara. Di negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, maka cabang-cabang kekuasaan negara meliputi lembaga legislatif yang terdiri dari DPR, DPD, dan DPRD. Kemudian lembaga eksekutif yang terdiri dari presiden, wakil presiden, menteri-menteri, pemerintah daerah atau kepala daerah dan wakil kepala daerah. Kemudian lembaga yudikatif yang terdiri dari Mahkamah Agung atau MA beserta badan-badan peradilan yang berada di bawahnya seperti peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara. Dan juga peradilan militer serta sebuah Mahkamah Konstitusi atau MK. Kemudian adanya pembatasan kekuasaan-kekuasaan dalam negara. Nah, salah satu prinsip negara hukum Eropa kontinental atau Rechtsstaat yang dikemukakan oleh Friedrich Julius Stahl yang pada abad ke-19 yaitu adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak asasi manusia. Begitu pula salah satu prinsip negara hukum Anglo-Saxon atau the rule of law yang dikemukakan oleh Albert van Dissy pada tahun 1885, yaitu adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak asasi manusia. Ini disebutkan oleh Miriam Udirarjo dalam bukunya. Kemudian adanya persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan atau yang disebut equality before the law. Adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik dalam rangka prinsip persamaan ini. Segala sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya itu diakui sebagai sikap dan tindakan yang terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus, dan sementara yang dinamakan afirmatif action guna mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat tertentu atau kelompok warga masyarakat tertentu untuk mengejar kemajuan sehingga mencapai tingkat perkembangan yang sama dan setara dengan kelompok masyarakat kebanyakan yang sudah lebih maju. Kelompok masyarakat tentu yang dapat diberikan perlakuan khusus melalui affirmative action yang tidak termasuk pengertian diskriminatif itu misalnya adalah kelompok masyarakat suku Trasing atau kelompok masyarakat hukum adat tertentu yang kondisinya terbelakang, sedangkan kelompok warga masyarakat tertentu yang dapat diberi perlakuan khusus yang bukan bersifat diskriminatif. Misalnya adalah kaum wanita maupun anak-anak terlantar. Di negara Republik Indonesia, prinsip persamaan dalam hukum dan pemerintahan dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang meliputi pertama pasal 27 ayat 1 yang berbunyi bahwa segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Kemudian pasal 28D ayat 1 berbunyi bahwa setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Yang ketiga berbunyi bahwa setiap warga negara itu berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Kemudian selanjutnya ialah adanya peradilan administrasi. Karakteristik negara hukum atau Rechtsstaat adanya peradilan administrasi untuk menyelesaikan perselisihan sebagaimana yang ditemukan pertama kali oleh
Friedrich Julius Steele pada abad ke-19. Adanya suatu peradilan administrasi untuk mengontrol perilaku sewenang-wenang yang dilakukan oleh negara. Ini dinyatakan oleh Hasan Zaini pada bukunya. Kemudian peradilan administrasi ini dipandang sebagai peradilan khusus dalam arti peradilan yang hanya diberi kewenangan menyelesaikan sengketa yang muncul di bidang administrasi dan kepegawaian atau sengketa yang terjadi antara pejabat administrasi dengan seseorang atau badan hukum perdata sebagai akibat dilakukannya atau tidak dikeluarkannya putusan. Di negara Indonesia, keberadaan peradilan administrasi sering dikenal dengan sebutan peradilan tata usaha negara atau petun. Menurut S.F. Marbun dalam bukunya bahwa tujuan pembentukan petun adalah untuk memberikan perlindungan terhadap semua warga negara yang merasa haknya dirugikan, sekalipun hal itu dilakukan oleh alat negara sendiri. Di samping itu, untuk menjaga keseimbangan antar kepentingan umum dengan kepentingan perseorangan agar berjalan selaras dan rasa keadilan dalam masyarakat terpelihara serta dapat ditingkatkan, yang sekaligus merupakan public service negara terhadap warganya. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.